Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, datanglah beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Semoga semua sehat, rezekinya lancar, cicilannya segera lunas. Amin. Paling banter. Bapak Ibu, tanggal 2 dan 3 November kemarin di paroki kita ada misa arwah. Ya, tidak bisa serentak tanggal 2 karena ya kapelnya atau gerejanya di Kalasan itu banyak, jadi harus dilayani urut. Nah, yang menarik adalah, bukan menarik sebetulnya, yang selalu saya biasakan adalah dalam peringatan arwah itu, dalam misa itu, silahkan membawa foto-foto yang mau didoakan. Ya. Jangan bawa yang masih hidup, jangan pasang foto saya, iso kedaden piye, bingung aku yoan. Nah, dari beberapa gereja di Kalasan ini, di paroki kita, yang paling banyak mengumpulkan foto di gereja Maguwo. Bahkan fotonya itu menjadi semacam dekorasinya. Bagi saya ini menarik. Menariknya apa? Kenapa perlu pasang foto? Tentu jawabannya adalah mengenang mereka yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Tetapi lebih dari itu adalah saya hendak menunjukkan kepada umat bahwa dalam liturgi itu kita semua yang percaya kepada Kristus, entah yang sudah mulia, entah yang masih dalam api pencucian, entah kita sendiri yang masih hidup di dunia ini, bersama-sama mengidungkan lagu kudus. Maka kepada salah satu umat di Maguwo saya pesan, nanti kalau pas lagu kudus di syuting ya. Jadi disitulah semua penghuni surga nyanyi. Barangkali ada yang pernah melihat di Sardi Group atau di IG saya atau di FB saya. Saya bagikan supaya makin mensyukuri, inilah kekayaan iman gereja. Inilah yang dihidupi oleh gereja Katolik. Tentang apa? Persekutuan para kudus.
Dan dalam syahadat pendek ataupun panjang yang setiap hari Minggu dan hari raya kita daraskan, kita pun juga mengatakan bersama-sama, aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Doa yang didasarkan dalam keyakinan itulah yang selalu dirayakan setiap kali kita ekaristi pada bagian kudus. Utamanya ya saat peringatan awal orang beriman itu. Jadi suasananya menjadi suasana surgawi. Karena apa? Siapa saja yang beriman kepada Tuhan bersama-sama menyanyikan kudus. Jadi nek iki engko yen lagu kudus do turu, kuwi berarti ora karo malaikat sembayang kuwi turu kuwi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa kita melakukan itu? Bacaan-bacaan hari ini membantu kita untuk makin memantapkan tradisi yang terus kita hidupi. Yesus hari ini ditanya oleh orang-orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan, tidak percaya tentang kebangkitan. Kalau ada satu perempuan punya 7 suami, sok ben neng kono dunia lain, itu suaminya yang sayang mana? Kemarin ketika ada yang bawa foto yang meninggal itu kan, saya ketemu gaburusan street. Niku sing dibeto sinten, itu yang dibawa siapa? Karena ibu itu suaminya 2 dan 2-nya mati semua. Jadi, foto kisah karyanya ini 7 ya. Nah kita tidak tahu dan tidak ada keyakinan bahwa besok ketemu ya. Tuhan tidak mengatakan. Karena Yesus tadi mengatakan begini. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka seperti malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jadi percayalah Bapak Ibu yang dikatakan Yesus ini, bahwa yang sudah mati ini seperti malaikat dan tidak ada bidadari di sana. Percayalah. Yesus tidak mengatakan itu karena tidak dikawinkan dan tidak kawin. Karena malaikat itu tidak berjenis kelamin dan semuanya adalah hidup bersama dengan Allah dalam kehidupan kekalnya. Karena Allah adalah orang, Allah adalah Allah semua orang hidup. Tadi juga dikatakan menyinggung Musa, ketika Allah memperkenalkan diri kepada Musa, Allah memperkenalkan Allah Yakub, Allah Iska, Allah Abraham. Ini yang pertama, Yesus mengatakan begitu. Dan dalam bacaan pertama kita juga mendengar keyakinan pemuda-pemuda yang bertahan pada imannya, tetap setia kepada Tuhan, bahkan berani mati karena tidak ada ketakutan. Kenapa? Percaya kepada Tuhan yang akan memberikan kehidupan kekalnya. Maka ketika diminta untuk mentaati perintah raja, dia tidak mau, lebih baik mati karena punya harapan hidup kekal. Tuhan sendiri yang akan memberikan. Inilah iman kita. Inilah harapan kita. Maka bulan November mengingatkan kita juga tentang bulan arwah. Kita doakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal, supaya kerahiman dan belas kasih Allah sungguh mereka rasakan. Selain itu, ketika kita sudah bersama-sama merenungkan Injil hari ini, pertanyaannya begini. Lalu kita yang masih menggembara bagaimana? Apakah kita seperti mereka yang sudah kudus? Karena gereja pada dirinya sendiri adalah kudus. Kita yang masih mengembara ini belajar taat kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Seperti yang dicontohkan dalam bacaan pertama, mereka diminta untuk makan babi dan seterusnya, tapi tetap taat kepada Tuhan, tidak takut mati. 2 hal Bapak Ibu, supaya kita berjuang untuk menggapai kekudusan, supaya disebut persekutuan para kudus itu. Yang pertama adalah menurut Paulus dalam bacaan kedua tadi, Paulus mengatakan atau menulis kepada jemaat di Tesalonika begini, semoga ia menghibur dan menguatkan hatimu dalam segala karya dan tutur kata yang baik. Paulus mengharapkan jemaat di Tesalonika hidupnya yang sudah punya harapan itu, karena dicintai oleh Allah itu, maka hiduplah dalam perbuatan dan tutur kata yang baik.
Dua inilah cara untuk menggapai hidup kudus, hidup mulia yang kita harapkan hidup kekal itu. Supaya bertemu dengan Allah seutuh-utuhnya itu. Maka sepanjang kita masih diberi kesempatan, marilah kita berbuat baik dan bertutur kata yang baik. Lah nek biasanya ndak dino setiap hari yang keluar dari mulut kita adalah bonbin, mbok menawa atine kene iki sini ya kebak bonbin, reget. Kalau seringkali membuat atau menciptakan atau melakukan kejahatan, barangkali itu harus kita rem supaya kita mengusahakan sekuat tenaga berbuat kebaikan. Itulah jalan kekudusan kita. Kita hening sejenak.